Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat semua. Pada kesempatan ini kita sudah bersama dengan Bapak Ketua MWCNU Kecamatan Karangdowo, dan di sini kita akan membahas suatu topik yang menarik, yaitu dengan tema feodal dalam kalangan santri maupun di lingkungan pesantren. Nah, untuk itu mungkin saya bersama orang yang tepat di sini, Bapak Ketua MWC. Beliau juga dulunya pernah merasakan di lingkungan pesantren, pernah menjadi santri, dan di sini bersama beliau Bapak Ahmad Zamroni. Ya, mohon izin Pak Ahmad Zamroni, di tengah fenomena viral yang sekarang ini sedang eh, cepat sekali untuk menyebar gitu kalau berita yang viral. Nah, terus ketika muncul kata feodal, itu mungkin apa yang dipikirkan pertama oleh Pak Ahmad Zamroni dulu? Ya, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh sahabat media Ansor pada kesempatan yang berbahagia ini. Menanggapi masalah ataupun yang berhubungan dengan topik feodal yang diberikan kepada kami, sejatinya feodal ini adalah istilah yang mungkin digunakan oleh orang-orang yang sejatinya ingin menjatuhkan nama pesantren. Saya secara pribadi dalam kesempatan yang berbahagia ini akan sedikit bahwasanya kehidupan di pesantren dari mondok pertama dan sampai boyong itu hampir semua kehidupan di pondok pesantren itu tidak lepas yang namanya khidmah. Khidmah, oke. Okay. Bahasanya kalau di pondok itu khidmah, yang mana tertancap di para santri itu yang mana khidmah ini akan berbuah berkah. Nah, yang dicari itu sebenarnya adalah keberkahan. Oke, Tapi jadi mindset yang di luar itu memang seperti itu yang digaungkan oleh para ilmuwan ataupun yang di luar pesantren seperti itu. oke, jadi sebagai santri ya, itu memang hormat takzim terhadap kiainya itu merupakan suatu hal yang wajib karena adanya kepercayaan bahwa santri mencari barokah kiai seperti itu ya, Pak. Nah, bagaimana Pak Ahmad Zamroni ini menanggapi ketika ada persepsi di luar sana yang mengatakan bahwa feodal ketika dibungkus atas nama adab dan dibalut dengan agama, maka akan terlihat suci. Bagaimana Bapak menanggapi pernyataan seperti itu? Kembali lagi, persepsi ada dua pandangan yang berbeda antara yang di luar sana yang menganggap feodal adalah sebuah keburukan, tapi kalau yang dianggap oleh seorang santri, katakanlah mungkin itu feodal, tapi bagi kami itu bukan feodal. Itu adalah suatu jalan menuju ilmu yang berkah. Kita jauh-jauh dari rumah untuk mencari ilmu dengan berbagai pertimbangan, mencari guru, mencari tempat yang mana sekiranya bisa menjadikan anak-anak tersebut soleh dan solihah. Itu tidak lepas dari suatu adab. Nah, dengan adab yang diistilahkan dengan dibungkus feodal itu kurang pas, Kurang kurang tepat. pas, baik. Jadi kalau menurut Pak Ahmad Zamroni yang diberitakan di luar sana itu kurang tepat, maka apakah ada batasan-batasan untuk menentukan bahwa memang ini merupakan adab atau mungkin ini sudah di luar batas seperti itu, Pak? Oh ya, sebenarnya dari saya sendiri keterbatasan untuk bahasanya di kami adalah adab. Itu dijunjung tinggi. Walaupun mohon maaf ketika
kiai disakiti, adablah yang nanti akan berkata. Bahwasanya ketika keterbatasan itu mungkin bisa dikatakan mengkultuskan. Itu mungkin secara istilah di dunia bahasa mentuhankan, padahal tidak seperti itu. Mungkin keterbatasan yang Anda maksud adalah menjadikan seorang kiai ataupun ulama menjadi Tuhan. Itu yang memang tidak boleh, karena kita mau mencari Tuhan itu harus lewat beberapa jalur. Salah satunya lewat para alim ulama, para kiai di pondok pesantren. Nah, dengan sedangkan keterbatasan itu ada beberapa sekat yang mungkin tidak boleh sampai menjadi kultus atau mengkultuskan tadi. Oke, jadi memang ada batasannya sebenarnya ya Pak. Tapi Pak, orang itu kan kadang melihat segala sesuatu itu berdasarkan indrawi. Jadi apa yang dia lihat. Nah, kebanyakan sekarang ini problematika di pondok pesantren itu video-video yang atau isu yang beredar di tengah masyarakat itu seperti halnya santri itu diperlakukan kurang mengenakkan, dalam arti ada video viral mungkin yang sudah beredar di medsos bahwa memberi makan pada santri itu dengan cara dilempar. Nah, apakah hal-hal semacam itu memang sudah melampaui batas daripada adab tersebut, gitu Pak? Untuk hal yang tentang makanan yang seperti itu, mungkin saya secara pribadi belum pernah merasakan di pondok untuk makan dilempar dan seperti itu. Tapi pelemparannya itu pun saya bukan karena ingin main-main, tidak. Pelemparan itu mungkin dimaksudkan menghina ataupun yang lainnya. Tapi kalau saya sendiri dari awal mondok sampai selesai itu belum pernah, jadi belum bisa mengklarifikasi pertanyaan yang Anda berikan. Perlu digarisbawahi, disclaimer dulu ya Pak, bahwa memang tidak semua pondok pesantren itu menerapkan hal-hal seperti yang viral-viral tersebut. Ya, jadi mungkin dari pengalaman Pak Ahmad sendiri dulu ketika mondok ya memberi makan nggak dilempar seperti itu gitu. Nah, berarti memang hanya video itu mungkin potongan video yang terus digoreng, terus dilempar ke sana ke sini, akhirnya menimbulkan persepsi negatif terhadap pondok secara keseluruhan. Padahal pondok pesantren bukan hal yang melakukan hal-hal yang memang tidak semua pondok seperti itu gitu loh. Mungkin lagi Pak Ahmad, ketika ada anak daripada kiai atau yang sering disebut Gus. Nah, bagaimana cara santri menghormatinya? Nah, ini yang bagus ini. Dengan Gus-Gus di pesantren itu, ketika kita sudah dekat, itu hal yang wajar seperti kita. Jadi kalau jagongan ya ngalor ngidul ngetan ngulon, bahasanya pun lebih enjoy. Jadi kalau berbeda dengan Gus-Gus yang mungkin lebih tua dari kita, yang notabene adalah istilahnya guru-guru kita, itu ada batasannya. Contoh saya sendiri, itu waktu ketika di pondok itu dengan para Gus-Gus ini, walaupun saya berbeda dengan Gus yang lebih tua, itu kita enjoy. Contoh kita main bola bersama, makan bersama, itu jog-jog dengan jog-jog yang luar biasa bagi kita untuk berdekatan dengan Gus. Supaya apa? Supaya dengan duriah para kiai itu juga dapat. Jadi tidak hanya dengan kiainya, tapi kita juga kepada duriah termasuk Gus-Gus ini. Oleh karena itu ada pada itu juga perlu dijaga sampai jangan sampai apa istilahnya tidak melampaui batas. Tapi sampai sekarang masih kok kita untuk hubungan lewat chat itu enjoy. Jadi ketika kita reuni lah, apalagi kita suatu reuni, kalau kita bersandaan jenengan podo santri nih pernah satu kelas, itu asik. Oke, jadi kalau memang
Gus dalam tanda kutip yang seumuran itu malah jadi teman sebenarnya, Pak. Iya. Nah, untuk penghormatan pengkhususannya itu ketika Gus-Gus itu sudah memiliki ilmu yang cukup gitu ya, sudah mengajar, Iya, betul, sudah Kak. di atau ustadz-ustadz di pondok pesantren gitu. Nah, kalau Pak Ahmad sendiri nih melihat fenomena sekarang yang banyak anak kiai menjadi influencer atau konten kreator gitu yang mungkin tindakan media sosial itu banyak yang menuai kontroversi. Nah, dari sudut pandang Pak Ahmad yang mungkin sudah mengenal Gus-Gus secara mendalam itu bagaimana gitu? Ya mungkin dari beberapa yang ada di medsos, mungkin taruhlah mungkin pendapat ataupun tingkah laku yang kurang, secara kurang itu harus kita klarifikasi dulu. Oke, Jadi jadi tentu perkataan yang bukan atau ucapan yang sebar atau ketika berdakwah itu kita bantah dulu. Nah, yang kemarin mungkin kita bisa lihat Gus Miftah dengan ataupun dengan dengan kata kasar. Tapi kalau kita bisa nyaman orang-orang di sekitar dengan banyak orang awam itu kalau kita serius juga nggak bisa. Makanya kita lihat dengan para beliau-beliau itu pakai dengan gaya bicara masing-masing. Maka dari saya pribadi untuk menilai hal seperti itu butuh klarifikasi yang lebih. Butuh klarifikasi. Jadi kalau bahasa pesantrennya tabayun Iya, gitu ya, Pak. tabayun. Jadi kita tidak boleh menafsirkan sesuatu hal yang tidak kita ketahui gitu. Nah, terus bagaimana ketika ada media yang memang media sudah besar bahkan televisi nasional nih, Pak, memberitakan tanpa mengkonfirmasi dulu nih, tanpa tabayun dulu tapi sudah memberitakan seolah-olah pesantren itu di framing negatif dengan feodalismenya, dengan problematikanya yang ada di lingkungan pesantren. Nah, bagaimana Pak Ahmad menanggapi hal tersebut? Wah, ini secara keilmuan, secara wawasan yang perlu dilihat ke belakang itu memang rencana dari pemberitaan itu apa dulu. Mereka memberikan framing hal negatif, tujuannya apa dulu. Latar belakangnya juga harus diketahui. Kalau toh itu memang memojokkan pesantren, memojokkan para kiai, ya kita sekali harus tidak lanjuti untuk kebenaran itu. Sampai informasi-informasi yang sekiranya tidak menguntungkan para pesantren itu bagaimana kok sampai dapat informasi yang tidak valid di up ke media. Ini kalau saya sendiri punya kesempatan untuk bergabung dengan teman-teman atau santri-santri yang lain ikut menindaklanjuti hal tersebut dengan demonstrasi paribasan, walau santri nggak demonstrasi sebenarnya bahasanya doa bersama, ini yang istighosah supaya ada jalan yang baik. Kita tidak mengejar satu masalah dengan negatif, tapi kita mengambil hikmahnya. Jadi dari orang tua ataupun para masyayikh itu tidak fisik yang kita dahulukan, tapi tabayun dulu dengan yang ada. Jadi sebagai santri sebenarnya Pak Ahmad ini juga marah ya Pak atas pemberitaan seperti itu. Iya, betul sekali. Karena memang ada sosok mungkin yang kita hormati ya kiai sepuh gitu terus di framing sedemikian rupa itu memang selain menjatuhkan marwah daripada kiai juga melukai daripada murid-murid yang sudah nyantri dengan beliau gitu ya Pak. Karena begini, kita punya orang tua. Orang yang pertama yang kita tahu adalah orang tua yang merawat dan mengasuh kita sejak kecil. Nah, yang kedua ada orang tua adalah seorang pengajar, mendidik kita di manapun itu sebagai guru kita, terutama di pondok pesantren itu orang tua yang kedua.
Makanya dari itu hormatnya kita juga harus sama dengan beliau-beliau. Sampai sekarang pun kalaupun kita ketemu dengan guru-guru di pondok itu juga samina watokna. Tidak hanya lepas dari seumuran atau tidaknya, tapi karena pernah ngajar, pernah jadi guru saya. Tidak ada bahasanya mantan guru, tidak ada. Selama-lamanya tetap jadi guru saya. Jadi memang seharusnya media itu lebih bijak ya Pak dalam memberitakan. Iya. Harus dikonfirmasi dulu. Nah, terus bagaimana ketika framing jahat atau framing negatif seperti itu yang dilakukan oleh media. Tetapi di sisi lain juga ada kontroversi dari pondok pesantren sendiri. Jadi ada pondok-pondok pesantren yang mungkin kiainya atau gusnya itu melakukan suatu perbuatan yang kontroversi. Nah, bukankah justru malah menjadi menambah citra yang buruk? Di framing kembali oleh media sehingga persepsi publik itu menjadi lebih liar seperti itu, Pak. Oke, untuk kontroversi di internal pondok itu memang hal yang wajar dengan beberapa pendapat. Kenapa? Semuanya ingin pondok itu berkembang dengan baik, dengan segala macam strategi. Karena sekarang kita lihat di dunia luar, sejelek-jeleknya di pondok lah. Saya sendiri kalau dikatakan jelek, oke. Kalau di pondok itu kan dulu kalau waktu keluar malam itu termasuk kategori pelanggaran. Tapi kalau kita lihat di dunia luar pondok, apakah itu seperti itu? Enggak. Mereka malah istilahnya menjadi kesenangan bagi di dunia luar. Tapi kita sadar diri ketika itu menjadi sebuah peraturan, ya kita taati. Biasalah anak yang masih labil, yang belum berpikir dewasa melakukan hal yang di luar peraturan pondok, yaitu tadi keluar malam. Tapi kontribusi juga, wah dulu gak baik, saya teruskan. Terus selanjutnya menanggapi yang kontroversi di pondok. Biasa saya kalau lihat kiai-kiai itu debat, kiai-kiai itu pengen permasalahan-permasalahan umat di pondok itu sampai-sampai luar biasa untuk kemajuan. Tapi ketika hal-hal yang mungkin baik itu di skip oleh media sosial. Artinya diambil yang jelek-jelek saja. Contoh kalau orang pengen berbuat baik, ya jangan hanya melihat kejelekannya, malah kita hindarkan kejelekan itu, yang melihat kebaikannya. Kesimpulannya bahwasanya walaupun ada permasalahan di internal pondok, ya seharusnya media sosial juga harus tabayun seperti yang awal tadi. Tidak serta-merta memframing, wah kejadiannya pondok seperti ini, tidak harus seperti itu. Gitu Pak. Jadi kan di era digital ini semua orang itu bebas pegang media sosial, termasuk buat akun, terus memviralkan sesuatu peristiwa. Dan kita mungkin juga susah ketika semua orang diberi kebebasan untuk menggunakan medsos. Ada orang yang sudah memang tidak suka dengan dunia pondok pesantren, ketika pegang medsos membuat framing video yang memang memojokkan pondok pesantren. Nah, artinya bahwa memang tidak semua kreator yang membuat video itu bisa untuk diajak tabayun ke pondok. Nah, lalu strategi apa mungkin yang dimiliki oleh para santri, terutama di pondok pesantren ini, untuk mengcounter atau untuk melawan framing-framing jahat dari konten kreator atau yang memberitakan negatif tentang lingkungan pondok dan santri tersebut? Nah itu baik juga. Sekarang pondok pesantren, santri-santri sekarang juga milenial, dalam artian sudah ada pergerakan yang membuat konten-konten yang dengan berbagai dasar referensi yang mereka
dapat dari berbagai pihak itu kita up juga di media yang untuk mengkontrol atau framing kebaikan di pondok dengan segala framing yang di luar jahat sama seperti itu. Saat ini sudah mulai menggunakan alat-alat yang sama hampir untuk mengcounter mereka-mereka yang tidak suka dengan pondok pesantren. Karena apa ya? Ya memang sebenarnya seperti ini. Gitu Pak. Jadi berarti memang sudah ada transformasi nih dari pondok yang tadinya kita kenal itu tradisional menjadi lebih modern seperti itu dengan digitalisasi juga di lingkungan pondok. Oke, jadi memang pondok tidak menutup dari era modernisasi gitu ya Pak. Oke. Terus terakhir dari saya Pak, terkait dengan harapan dari Pak Ahmad sendiri, mungkin sebagai alumni pondok atau bisa disebut sebagai santri, untuk bagaimana santri atau pondok pesantren secara umum itu lebih berkarya atau lebih melihatkan sisi positifnya di mata masyarakat. Harapan pribadi sebagai seorang santri ataupun alumni pondok, kita tetap membawa alma mater pondok dengan segala resikonya. Kita ingat dan terapkan dawuh-dawuh para kiai. Semoga para santri yang pernah mondok selalu memberikan hadiah Fatihah, memberikan yang terbaik untuk pondok. Walaupun secara tempat sudah bisa, tapi kita masih secara batin mendoakan dengan cara wasilah kepada beliau-beliau supaya sanad keilmuannya kita, sanad ruhaniyah kita tersambung terus dengan beliau. Dan semoga yang mendengarkan bahwasanya pondok pesantren itu adalah hal yang menyenangkan, hal yang sangat luar biasa yang saya dapatkan, kemandirian dalam berinovasi, bekerja, dan dalam segala bentuk muasyarah ataupun interaksi dengan masyarakat. Itu luar biasa kita dapatkan dari pondok. Maka kata-kata saya yang terakhir, tetaplah menjadi orang baik, tetaplah menjadi orang yang bijak, jangan menjadi orang yang buta akan pondok pesantren. Oke, baik, terima kasih. Mungkin untuk teman-teman, untuk sahabat-sahabat semua, jadi sudah kita dengarkan juga persepsi daripada Pak Ahmad Zamroni yang merupakan alumni yang pernah merasakan pendidikan di pondok. Jadi memang ada dua sisi, dua persepsi yang kita dapatkan ketika kita berbicara tentang feodal, kehidupan pondok, dan juga adab atau barokah. Nah, untuk itu buat teman-teman, buat para netizen itu lebihlah bijak ke depannya. Kita menyikapi seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Ahmad, harus ada tabayun, harus ada konfirmasi ketika ada pemberitaan, juga ada sesuatu hal yang nanti bisa menuai polemik. Nah, mungkin itu terima kasih Pak Ahmad Zamroni atas waktunya. Mungkin di lain kesempatan kita bisa sambung lagi dengan pembahasan yang lain, juga dengan kita berinteraksi, kita berbicara, kita ngobrol santai seperti ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang nonton. Terima kasih. Sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.